Selamat pagi Sobat CPPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam acara Popcorn Population Corner, ngobrol atau bincang-bincang seputar penelitian PSKK UGM. Masih serangkaian dalam topik besar dari era migrasi ke mobilitas global. Kali ini kita akan memperbincangkan sebuah penelitian yang sangat relevan atau sangat kekinian dengan kondisi saat ini, yaitu mobilitas penduduk di era COVID-19. Saya Dia yang akan memandu bincang-bincang kita pada pagi ini. Sobat CPPS, untuk membahas tema mobilitas penduduk di Indonesia di era COVID-19 ini, kita akan mengundang untuk bergabung bersama kita secara online narasumber pada hari ini, yaitu beliau adalah peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, sekaligus mahasiswa doktoral pada program studi magister dan doktoral kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Ya, sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Mbak Mini, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Dia, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana juga Ya, kabarnya ini? ya, alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi ini. Sobat CPPS, sebelum kita mulai bincang-bincang, kami ingatkan kembali bahwa kami menunggu pertanyaan dan pernyataannya yang dapat disampaikan oleh Sobat CPPS semua di Instagram kami @skkugm. Pada akhir acara nanti akan dipilih 2 pertanyaan menarik oleh narasumber kita untuk mendapatkan giveaway dari PSKK UGM berupa buku dan tumbler cantik. Jadi tunggu apa lagi? Segera kirimkan pertanyaan Sobat CPPS semua kepada kami. Baik, kita kembali ke Mbak Mini. Mbak Mini, saat ini kan Mbak Mini sedang melakukan riset mengenai mobilitas penduduk di masa pandemi. Bisa diceritakan ke Sobat CPPS semua, Mbak? Sebenarnya apa yang menarik dari kajian mobilitas di masa pandemi ini, Mbak? Silahkan. Baik Mbak Dia, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita mendiskusikan, ya, berbicara tentang mobilitas penduduk selama masa pandemi COVID ini atau di masa pandemi ini, itu menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan ya untuk diskusi tentang mobilitas. Mengapa demikian? Karena pertama, kalau kita berbicara dalam konteks perubahan struktur penduduk dan perubahannya, ada 3 komponen penting yang patut kita cermati. Eh, yang salah satunya adalah mobilitas. Kenapa mobilitas ini kemudian menjadi suatu hal yang sangat spesifik gitu ya, untuk perubahan-perubahan struktur penduduk, karena mobilitas itu komponen yang paling susah untuk dikontrol, jadi susah diintervensi gitu ya dibandingkan dengan 2 komponen lainnya. Kenapa demikian? Karena mobilitas itu melibatkan unsur pribadi ya dan naluri, dan secara alamiah masyarakat, manusia, penduduk itu memiliki keinginan untuk selalu bergerak, berpindah dari satu tempat ke yang lain. Nah, kalau misalnya intervensi atau kontrol yang dilakukan terhadap mobilitas itu bentuknya yang pernah kita dapati adalah bagaimana mengarahkan. Jadi kita tidak bisa melakukan kontrol mau seseorang penduduk atau manusia itu mau berpindah kemana gitu ya. Itu lebih kita diarahkan kemana. Ini seperti pada kasus yang pernah ada di Indonesia, yaitu kebijakan program transmigrasi, bagaimana penduduk diarahkan pindah gitu ya, Jawa kemudian ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Secara alami itu penduduk pasti selalu berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang kebutuhannya dengan segala pertimbangan. Nah, tentunya di sana orientasinya adalah tempat atau titik-titik yang menarik gitu ya, yang bisa menarik seseorang. Di sana saya mau melakukan perpindahan ke sana, saya akan memutuskan untuk pindah ke Sumatera. Tapi di sana itu konteksnya ada sesuatu hal yang menarik, ya. Ada sesuatu hal yang bisa menarik yang menjadi perhatian seseorang penduduk untuk
melakukan atau memutuskan berpindah dari tempat ke tempat yang begitu. Artinya apakah dapat dikatakan bahwa ada semacam push factor dan pull factor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas itu? Dapat dikatakan Iya, demikian? iya, tepat sekali Mbak Dia. Jadi memang mobilitas itu ada kaitannya dengan kalau dalam teori lama sering disebutkan ada teori apa namanya konsep daya tarik dan daya pendorong seseorang melakukan perpindahan, melakukan mobilitas itu memang terjadi. Jadi seseorang itu akan melihat apa sih yang menarik di daerah tujuan, kemudian dia akan berhitung, dia akan menilai kira-kira nih dari di sana itu bagaimana nilai kemanfaatannya. Kalau misalnya nilai kemanfaatannya itu lebih dominan, ya lebih besar, kemudian nilai-nilai yang kurang bermanfaat, nilai-nilai yang cenderung ke konotasinya negatif itu lebih sedikit, lebih minimal gitu ya, itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk pindah. Nah, disinilah menariknya ketika kita melihat konteks apa mobilitas penduduk selama pandemi. Jadi dulunya itu kan memang mobilitas ya orang dengan leluasa saja ya, dengan sangat mudah, dengan bebas ya, memutuskan oh sekarang saya ada kerja, nanti sore saya mau ke Jakarta, malamnya dekat mobilitas penduduk yang ada di Indonesia pada umumnya. Berarti ada dugaan, dalam riset ini ada dugaan bahwa terjadi perubahan pola maupun intensitas dari mobilitas karena adanya COVID-19. Nah, kemudian dari hasil kajian tersebut, Mbak, apakah perubahan itu memang benar terjadi, ditemukan oleh Mbak Mini dan tim dari hasil kajian? Iya, maaf ini Mbak Dia jadi agak sedikit terjeda begitu ya, menunggu kalimatnya Mbak Dia sampai selesai. Jadi kalau dari studi ini memang ya terbukti gitu ya, terbukti bahwa apa namanya selama pandemi ini, selama COVID itu memang ada penurunan mobilitas. Nah, eh, tantangannya begini karena eh, data ya, data untuk mobilitas itu adalah data yang paling susah didapatkan dalam konteks negara di Indonesia. Seperti itu, kita baru memiliki data yang merekam tentang bagaimana aktivitas pergerakan atau perpindahan itu dalam data sensus dan juga survei antar sensus itu sendiri. Dan itu menggambarkan pergerakan recent ya 5 tahun sekali kalau kita perhatikan. Sehingga bagaimana aktivitas pergerakan dalam jangka-jangka term yang relatif lebih cepat, yang temponya lebih apa namanya tidak begitu panjang, ya itu agak besar. Nah, kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi sekarang, di mana apa namanya perusahaan-perusahaan seperti Google, kemudian Apple itu sudah mulai merilis hasil apa pergerakan manusia, pergerakan penduduk berdasarkan ini apa namanya uh, yang terekam di devices di handphone gitu ya. Jadi pada awal 2020 itu Google merilis apa laporan rekap gitu ya tentang bagaimana sih mobilitas penduduk Indonesia. Ini menjadi penting dan menjadi apa peluang yang cukup baik ya bagi studi-studi yang ada. Karena apa? Karena ini kita sudah disediakan data ini oleh Google. Kita disediakan data yang itu cukup menarik. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan penduduk di Indonesia umumnya. Dan pasarnya, pasar pengguna Android itu kan cukup banyak ya dibandingkan dengan Apple gitu. Jadi bagaimana apa data yang dirilis ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, di situ kita coba melihat bagaimana sih mobilitas penduduk ini dengan apa pada saat di awal itu ya sejak Februari dirilis, kemudian pada Maret itu Presiden pemerintah Indonesia sudah mengumumkan ditemukannya kasus pertama kali di Indonesia yang kemudian itu ditindaklanjuti direspon dengan cukup baik oleh sejumlah pemerintah daerah dengan menetapkan pembatasan-pembatasan seperti itu. Jadi ada
lima wilayah yang kita lihat ya, ada apa namanya, DKI Jakarta, kemudian juga ada Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang selama ini kita ikuti trennya, jumlah kasus COVID-nya kan cukup tinggi, gitu ya. Jadi kasusnya tinggi, terus kemudian kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya dengan aktivitas mobilitas penduduknya, apakah ada kaitan gitu ya, ketika um, kasusnya juga melonjaknya cukup signifikan, kemudian bagaimana tren mobilitas penduduk di dalam wilayah. Nah, sejak kasus pertama ditemukan, kemudian diikuti oleh respon pembatasan, kebijakan pembatasan lokal, itu memang sangat terlihat bahwa ada penurunan sejumlah aktivitas pergerakan penduduk ke sejumlah tempat ya, utamanya misalnya ke tempat kerja, itu sudah mulai landai. Kemudian ke tempat-tempat wisata itu juga langsung menurun secara berat. Kemudian juga ke pusat perbelanjaan itu juga mengalami penurunan. Jadi memang studi ini menunjukkan apa dugaan-dugaan di awal yang sebelumnya kita masih dalam tanda kutip benar nggak ya selama pandemi itu ada perubahan tingkat mobilitas, ternyata iya memang ada penurunan hingga angkanya minus gitu ya, dari nilai indeks perubahan mobilitas. Jadi tadi ada di 5 lokasi, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Sulawesi Selatan. Dari beberapa wilayah itu memang kita tahu adalah wilayah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, menurut Mbak Nini, apakah memang ada keterkaitan antara efektivitas pelaksanaan PSBB dengan pengurangan laju mobilitas di wilayah-wilayah yang kebetulan memang menerapkan PSBB? Iya, iya Mbak. Ya, jadi bagaimana kita memaknai apa namanya kebijakan pembatasan itu, sebenarnya pembatasan itu secara tidak langsung, meskipun di awal itu desainnya adalah bagaimana menekan angka penyebaran COVID gitu ya. Tapi secara implikasinya ini bisa kita maknai sebagai suatu kebijakan mobilitas yang memiliki makna cukup penting gitu ya dalam mobilitas, karena secara implikasinya itu kan kita bisa melihat bagaimana ketika ada kebijakan pembatasan, kemudian aktivitas ke sejumlah tempat umum, tempat publik, ke pendidikan, kemudian ke pasar, ke retail, kemudian tempat-tempat wisata itu menjadi dibatasi. Ketika ada pembatasan seperti ini, otomatis ini akan berdampak kepada pergerakan. Jadi penduduk diharapkan untuk tetap tinggal di rumah di awal-awal. Meskipun pembatasan secara legal atau secara formal itu kan PSBB yang sangat nah, agak sedikit berbeda dengan yang terjadi di masing-masing wilayah. Jadi kalau kita ketahui ada setidaknya itu DKI gitu ya, dan ada Surabaya yang di Jawa Timur itu memang menerapkan PSBB. PSBB sendiri itu kan suatu proses yang tidak langsung kita dengan mudah gitu ya, kita akan menerapkan PSBB, perlu pertimbangan yang sangat detail dan yang sangat kompleks. Kemudian itu harus disetujui oleh pemerintah pusat ya, syaratnya apa saja, tapi tetap dimungkinkan untuk melakukan pembatasan yang sifatnya lokal, jadi ada di mungkin di level kecamatan, di level desa, bahkan ada yang di level kampung atau di level dusun RT. Nah, pembatasan seperti ini itu mempengaruhi terhadap pola atau mempengaruhi terhadap pergerakan penduduk. Ketika penduduk dinyatakan tetap tinggal di rumah, ya, tidak banyak melakukan aktivitas di luar, aktivitasnya lebih banyak diselesaikan di rumah, misalnya bekerja dari rumah, tetap melaksanakan tugas di rumah, tapi tetap mendeliver hasil, tetap tinggal di rumah. Jadi setidaknya ini sudah mengurangi nih gerak penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja, itu satu poin. Ya. Kemudian bagaimana dengan poin yang lainnya? Ini juga berdampak ke sejumlah tempat wisata.
tempat-tempat wisata itu sebagai kita anotasikan sebagai tempat publik yang banyak dikunjungi oleh yang banyak dikunjungi oleh masyarakat itu karena adanya pembatasan ini sebagian tempat wisata juga ditutup. Jadi mau tidak mau ini juga akan mengurangi aktivitas atau pergerakan penduduk ke tempat wisata. Demikian juga untuk pendidikan. Salah satu dari aktivitas pembatasan itu kan juga di tingkat pendidikan ya di dunia pendidikan. Jadi sekolah dari rumah, belajar dari rumah ini untuk sehingga pergerakan siswa atau mahasiswa pelajar itu tidak banyak terjadi dari tempat tinggal ke kos atau dari rumah ke sekolah, perguruan tinggi, kampus itu sudah mulai terjadi. Sayangnya memang ada yang disediakan Google itu tidak bisa mencakup di level pendidikan karena bagaimana kita tahu kan tidak banyak juga ya siswa-siswa kita ya, anak-anak kita yang sekolah dasar SMP mungkin yang itu menggunakan perangkat atau membawa perangkat handphone. Jadi itu tidak akan terekam, jadi yang terekam spot-spot yang nah, kemudian untuk di provinsi tadi, di level provinsi yang melaksanakan pembatasan tadi, itu secara otomatis angkanya itu mengalami penurunan sangat tajam. Ketika Jakarta sebagai wilayah pertama yang kita ketahui memiliki menerapkan kebijakan karantina pembatasan skala besar itu secara otomatis menurun. Meskipun semua wilayah itu juga mengalami penurunan, tapi penurunan di Jakarta itu cukup signifikan. Apalagi dengan adanya kejadian banjir itu yang itu memang semakin menurunkan pergerakan. Ini agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang tidak melakukan pembatasan, misalnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Selatan, itu tidak ada pembatasan di sana yang secara real tadi ya maksud saya yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Tapi aktivitas juga menurun artinya apa bahwa dengan adanya pembatasan yang murni kita sebagai PSBB tadi ataupun yang pembatasan yang dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah ini memiliki dampak, memiliki pengaruh terhadap pergerakan meskipun nilainya penurunannya itu tidak tajam pada wilayah-wilayah yang melakukan PSBB, tapi penurunan tetap ada. Baik, jadi memang PSBB Mbak Mini nilai memang efektif dalam menurunkan mobilitas. Tapi tadi juga Mbak Mini menyebutkan ada faktor lokal yang dia punya peran besar dalam menurunkan mobilitas. Dan seperti kita tahu dari lima lokasi yang menjadi kajian riset Mbak Mini ini tidak semuanya memiliki kebijakan PSBB. Kalau tidak salah hanya DKI Jakarta dan Jawa Timur, itu pun hanya di Surabaya. Tapi memang daerah yang lain juga juga mengalami penurunan seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di Sulawesi Selatan. Apakah memang ada faktor lokal tadi Mbak di wilayah-wilayah tersebut yang sangat spesifik dimiliki oleh ketiga wilayah tersebut sehingga tanpa kebijakan PSBB mobilitas secara otomatis juga menurun karena adanya pandemi? Saya kira tetap ada ya karena tadi kebijakan pembatasan itu yang kita bisa memaknai yang tidak secara besar ya ada karantina atau pembatasan yang sifatnya parsial tadi. Jadi secara parsial masing-masing wilayah itu menjalankan gitu ya. Yang ini tentunya akan sangat sangat dipengaruhi bagaimana pola kepemimpinan, komitmen yang ada di level daerah. Nah, karena apa? Ini kita berhadapan dengan sesuatu yang baru. Kita menghadapi COVID itu barang baru ini bagaimana ya kita menghadapi karena sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi pengaruhnya, dampaknya itu memang benar-benar nyata. Belajar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah China pada waktu itu ketika ditemukan kasus itu kemudian langsung di lockdown ekstrim sekali bisa langsung di lockdown tempat atau lokasi yang dinyatakan sebagai epicentrum sebagai tempat penyebaran COVID itu
itu penduduk diharapkan tetap tinggal di rumah, fasilitas free, jalan-jalan dibersihkan. Jadi diharapkan apa yang sudah tersebar di area tersebut itu bisa diatasi oleh pemerintah. Apa namanya, penduduk diharapkan tetap tetap tinggal di rumah, tetap eh, tetap bisa berkegiatan rumah, sehingga diharapkan dari sini COVID bisa dihadapi secara bersama. Tapi yang kita alami di sini, yang kita lihat ya COVID, kaitannya dengan mobilitas ini kan sangat sangat bervariasi. Bisa jadi intensitas yang kita temukan di Jawa Tengah itu tidak kita temukan di Sulawesi Selatan. Kemudian juga yang terjadi di Surabaya, di Jawa Timur itu tidak kita jumpai di Jawa Tengah. Bisa seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi lokal yang ada di masing-masing wilayah itu misalkan faktor budayanya, faktor pendidikannya, sosial ekonominya, kemudian ada komitmen pemerintah daerahnya, kepemimpinan pemerintah dalam menangani COVID itu menjadi sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita cermati dari informasi kita yang beredar gitu ya, itu kan cukup bisa membuat kita belajar. Misalnya ada yang di Jawa Barat ya, kita temukan kayak pintu masuk ke kampung, ke lingkungan tempat tinggal itu sudah mulai dikit gitu, palang-palang. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana masyarakat lokal di sana melindungi ya, melakukan pembatasan di lingkungannya. Mereka mengharapkan apa namanya, lingkungan mereka itu tetap aman dengan tidak menerima, dengan tidaknya mengurangi mobilitas orang yang dari luar untuk masuk ke wilayahnya. Kalaupun misalnya kita temukan di wilayah Jawa Tengah, ya beberapa itu ada yang juga menerapkan pembatasan, ada yang di antar kecamatan, ya masuk kecamatan itu kemudian kita ketemu dengan sejumlah masyarakat yang berjaga di sana, kemudian masuk ke kampung atau ke desa mana juga ada masyarakat yang berjaga di sana ketika harus masuk ke lingkungan permukiman. Ya baru masyarakat yang bukan asli situ, misalnya dari beda kecamatan harus catat itu namanya siapa, menunjukkan kondisinya bagaimana. Kemudian ketika masuk tangannya itu disemprot dengan sanitizer gitu ya, disinfektan, kendaraannya disemprot. Nah itu merupakan salah satu bentuk-bentuk yang kita temukan bagaimana inisiatif lokal itu juga muncul untuk mengatasi atau mengurangi penyebaran COVID. Nah, sehingga mobilitas itu kan yang kemudian dulunya mungkin dari antar desa, kemudian pindah ke kecamatan, pindah ke kabupaten itu dengan sangat mudahnya selama pandemi itu menjadi sangat terbatasi. Kita boleh bermobilitas, misalnya ini yang kita temukan di data di mana kayak Jawa Tengah dan juga di Surabaya, di Jawa Timur dalam akhir-akhir ini ya, setelah Juni itu sudah mulai kita temukan ada yang satu lingkungan gitu ya, satu desa ya sudah mobilitasnya cuma di situ saja, jadi tidak banyak keluar. Apapun kebutuhan yang ada di sana bisa diupayakan untuk dipenuhi dalam satu lingkungan itu. Cara misalnya nanti kalau beli melalui online atau apa, kemudian diantarkan di pintu gerbangnya yang jadi pusat pintu masuknya untuk masuk wilayah. Nah, memang saya kira ada pengaruh-pengaruh lokal dalam mobilitas. Artinya memang inovasi daerah, kemudian konteks lokal dan juga kultur dalam masyarakat itu juga punya peran yang sangat penting dalam menekan mobilitas di era pandemi ini, di samping kebijakan yang memang resmi dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan saya selanjutnya, ini sudah ada pertanyaan dari Sobat CPPS yang masuk ke Instagram kita. Saya bacakan dulu. Ini ada pertanyaan dari @c.c4197 Serly. Dia menanyakan apa pengaruh dan juga tantangan terbesar dari mobilitas penduduk Indonesia di era COVID. Silakan, Mbak Serly ya? Ya, Mbak Serly. Ya. Apa pengaruh dan juga tantangan terbesar dari mobilitas penduduk Indonesia di era COVID ini? Terima kasih Mbak Serly. Jadi kita kalau
melihat ini ya selama ini gejala atau fenomena mobilitas penduduk selama COVID ini tantangan tantangan yang menurut kami itu penting ya. Itu ada dua hal. Yang pertama dari sisi praktis gitu ya, kemudian dari sisi uh, akademis gitu ya. Kalau misalnya dari sisi praktis itu tantangan yang pertama adalah bagaimana uh, menyiapkan sarana prasarana gitu ya, akan tempat-tempat publik itu menjadi tempat yang aman dan nyaman dari sisi transportasinya gitu ya. Karena apa? Selama pandemi itu kan ketika gerak perpindahan gerak seorang gerak penduduk itu dibatasi, diharapkan tidak menggunakan kendaraan umum seperti bis, kemudian kereta api, pesawat, ya. Meskipun sekarang sudah mulai dibuka. Nah, ketika ini tidak mulai dibatasi gitu ya, orang akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi yang sifatnya sharing gitu ya. Jadi sampai ada misalnya keluarga itu yang harus membedakan mana mobil yang bisa dipakai secara umum, mana yang mobil yang hanya khusus untuk si ibu misalnya atau si bapak dengan anak-anaknya. Hanya supaya ingin menjaga bahwa nanti keluarganya itu tetap aman. Artinya misalnya kondisinya seperti ini kan kita bisa melihat bagaimana nanti ke depan fasilitas-fasilitas ini tetap bisa dimanfaatkan, optimalisasikan kegiatan pergerakan ekonomi masyarakat yang ada, tetapi dengan tanda kutip ini dijamin aman, dijamin nyaman, dijamin aman dari tempat-tempat handle-nya itu, tempatnya itu juga sudah steril. Jadi ini yang penting untuk menjaga masyarakat juga, kemudian menjaga pelaksananya sendiri, pelaksana baik itu driver misalnya, kemudian pengemudinya, kemudian juga kesiapan misalnya seperti sudah ada pelonggaran saat ini ya, pelonggaran sudah dibuka, sudah diperbolehkan, kemudian tempat-tempat retail, pusat-pusat perbelanjaan itu sudah mulai open, sudah dibuka masyarakat. Awal-awal saya kira kalau kita perhatikan di sekitar itu masih ada kekhawatiran gitu, aman nggak ya, nggak usah. Tapi kok kayaknya semakin lama itu kayak biasa saja gitu ya, kayak biasa saja. Oh, sudah biasa orang kita mendapatkan sekarang di mana di pusat perbelanjaan itu sudah ramai, semua pada pakai masker. Nah, ini yang perlu kita kita perhatikan bersama agar nanti bagaimana fasilitas yang banyak dikunjungi oleh masyarakat ya, agar tidak menimbulkan kerumunan, menjaga tetap aman, menjaga tetap steril. Jadi tetap untuk menekan menekan penyebaran COVID, sehingga jalan dua-duanya, jalan antara aktivitasnya, aktivitas ekonomi, kegiatan penduduknya bisa jalan, kemudian COVID ini juga bisa tetap terkendali, meskipun agak susah juga ya. Nah, kemudian tantangan dari segi akademisnya yaitu saya kira ini menjadi hal yang baru ya, karena tadi yang pertama mobilitas yang cukup dinamis seperti saat ini, datanya juga tidak banyak tersedia, kemudian kita dihadapkan seperti ini, dan ketika Google gitu ya ataupun Apple itu sudah mulai menyediakan, sudah merilis report-report tentang bagaimana aktivitas pergerakan yang ada di dalam saya, tetapi saya kira ke depan itu mungkin yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar informasi gitu ya, data pribadi ya, semacam privacy itu tetap terjaga. Ini kalau misalnya kita bisa melihatkan kalau dari Google itu kita bisa sampai kemana sih seseorang itu bisa kita record perjalanannya.
misalnya ke mall itu kan terdata. Kemudian mana ke pasar tradisional itu ada beberapa perusahaan itu yang merecord pergerakan tetapi tidak sampai menuju kepada titik yang dituju, meskipun saya yakin perusahaan itu juga punya rekapan, tapi karena alasan-alasan tadi, alasan-alasan privacy, jadi itu um, tidak disampaikan. Nah, ini menjadi tantangan, saya kira tantangan besar ya ke depan, karena dengan semakin majunya teknologi, dengan semakin majunya globalisasi, semua terfasilitasi, jadi kemudahan hal-hal seperti ini, bagaimana nanti hak dari itu ya, sebagai pengguna itu, sebagai customer itu juga terlihat. Ya, berarti tadi tantangannya juga terkait dengan awareness dari masyarakat atau seberapa penting dia sebenarnya menganggap COVID ini seberapa berbahaya, dan kemudian juga kesiapan dari fasilitas publik untuk mulai membuka layanan. Dan dari sisi akademis menjadi tantangan baru bagi para akademisi yang memang punya interest di mobilitas, bagaimana sebenarnya pekerjaan rumah selanjutnya data mobilitas ini bisa terakses dengan lebih update tapi tanpa mengorbankan dari privasi dari dari para pelaku mobilitas itu sendiri, gitu ya Mbak. Mbak Serli, semoga jawaban dari Mbak Mini sudah dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Serli. Selanjutnya saya lanjut ke, masih ada pertanyaan lagi Mbak, ini dari akun Instagram Yayan Salasa yang menanyakan, situasi pandemi tidak terduga, tapi Pemda mana yang menurut Mbak Mini yang dari yang diteliti ini bisa dikatakan paling siap dalam menyikapi perubahan mobilitas masyarakat tersebut, dan apa faktor pendukung utamanya? Ya, nah ini sebenarnya agak susah gitu ya, agak susah kita menentukan apa Pemda mana yang paling siap. Kalau misalnya menangani COVID-nya, iya, gitu ya, karena ini kan kita berkejaran, gitu ya, berkejaran antara apa namanya ekonomi, kemudian berkejaran juga dengan kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga mobilitas ini yang sebenarnya langsung ataupun tidak langsung sebagai hal yang terdampak dari kebijakan pembatasan, itu saya kira tidak banyak Pemda yang siap karena menyiapkan implikasi atau dampak dari perubahan pola pergerakan, pola aktivitas, pola mobilitas penduduk yang misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi karena pembatasan begitu ya, kita diharapkan tidak banyak menggunakan transportasi umum, kemudian lebih diutamakan menggunakan transportasi pribadi. Kemudian ketika masyarakat atau penduduk itu apa, dibatasi untuk ke tempat publik, ke tempat wisata, ke tempat perbelanjaan, di rumah terus begitu. Nah itu semacam ada kejenuhan yang terjadi pada masyarakat kita. Itu sudah banyak studi yang melakukan itu, saya kira, dan hasilnya memang. Nah dari sini kita bisa melihat sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian muncul komunitas-komunitas yang dulunya memang pecinta misalnya sepeda itu ya, itu yang paling kelihatan sekali akhir-akhir ini ya, masa pandemi. Akhirnya itu dianggap sebagai salah satu akomodasi, sebagai sarana yang paling aman ya untuk berkendara, kemudian juga sebagai sarana untuk refreshing dan juga sehat. Nah, ketika ini terjadi, saya mana apa namanya sarana prasarana yang sudah mendukung. Kalau misalnya tanpa pandemi gitu ya, tanpa pandemi dan sepeda ini dianggap sebagai salah satu transport atau moda transportasi mobilitas penduduk, otomatis ini akan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Tapi munculnya ini, komunitas ini, kemudian banyaknya orang yang akhirnya memilih untuk menggunakan sepeda gitu ya. Ini kan tidak secara langsung didukung. Bagaimana pemerintah itu juga sudah menyiapkan. Padahal menyiapkan dalam batas waktu yang cukup singkat seperti saat ini kan juga agak susah gitu ya, karena terkait dengan pengajuan anggaran,
kebencanaan. Kemudian yang kedua adalah transportasi, misalnya transportasi yang umum, karena selama pandemi ini diharapkan tidak banyak menggunakan transportasi umum. Saya kira harusnya transportasi umum itu juga sudah mulai berbenah bagaimana menciptakan layanan transportasi yang aman, yang nyaman, dan itu sesuai standar dan protokol bagaimana bisa melindungi kesehatan bagi penumpangnya, bagi konsumennya, dan juga bagi pengemudinya. Ini saya kira untuk transportasi ini juga tidak banyak yang siap. Ya. Kalaupun bisa kita amati itu adalah yang bergerak paling cepat itu adalah tidak cepat. Karena orientasinya mereka juga pasar, gitu ya. Kalau pasarnya sepi, kemudian pendapatannya kurang, jadi mereka dengan kondisi-kondisi seperti ini responnya menjadi cukup cepat. Misalnya sudah memasang barier ya antara pengemudi dan penumpang, jika penumpang tidak bisa masuk ke wilayahnya driver dan sebagainya. Kemudian juga ada logo-logo misalnya ini transportasi ini sudah disinfektan. Nah itu saya kira memang belum semua pemerintah daerah siap dalam mendukung aktivitas mobilitas gitu ya, khususnya yang terkait mobilitas selama pandemi. Ya, karena ini memang merupakan suatu kondisi shock ya Mbak ya, kondisi shock yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memang kemudian tidak banyak Pemda yang siap dan cenderung lebih banyak yang tidak siap. Begitu pula dengan fasilitas publik, termasuk namanya sarana transportasi. Meskipun tadi juga seperti misalnya pesawat sekarang sudah mulai menjarangkan. Tapi Mbak, yang menarik sekarang ada tadi Mbak sampaikan banyak bermunculan komunitas sepeda ini. Saya juga sedikit tergelitik dengan itu Mbak. Kalau dia memang kemudian bisa menjadi ajang refreshing, ajang olahraga. Tapi kalau kemudian sifatnya komunitas Mbak, beramai-ramai, apakah itu nggak akan malah menjadi berpeluang menjadi media penyebaran baru Mbak? Iya, benar-benar. Iya, sebenarnya memang riskannya kan di situ ya, karena bagaimana kita ketahui COVID itu kan cara yang paling efektif untuk mencegahnya itu dengan memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak itu juga sangat diutamakan dan tidak. Ini memang menjadi tantangan yang berat ya, karena komunitas ini bukan kita mendeskripsikan teman-teman komunitas pesepeda ya, tapi saya yakin di sana teman-teman yang aktif dengan komunitasnya bersepeda dari satu tempat ke tempat lain, saya yakin mereka juga sangat paham ya bagaimana mematuhi gitu ya, menjaga keamanan dengan bersama komunitas. Memang yang menjadi yang menjadi tantangan kita, yang menjadi was-wasnya kita itu kok malah berkerumun. Itu tetap sesuatu hal yang sangat disayangkan yang terjadi. Ya. Tetap bersepeda itu dilakukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Nah, aman itu aman dari kesehatannya gitu ya, jadi tidak sampai menimbulkan atau kemudian menyebabkan penyebaran COVID itu semakin melebar. Tapi saya harap tidak seperti itu, tapi lebih bagaimana memang tujuannya meningkatkan kesehatan dan refreshing dan tadi menghindari kerumunan itu. Baik, Mbak. Kemudian ini Mbak, tadi kan disebutkan juga bahwa salah satu motivasi utama penduduk melakukan mobilitas adalah motif ekonomi. Dan karena adanya pandemi yang diikuti dengan kebijakan PSBB atau kebijakan lain yang sejenis, mobilitas ekonomi pun juga mengalami hambatan. Dan dampaknya banyak penduduk yang kemudian mengalami penurunan atau bahkan kehilangan pendapatan karena tidak mampu untuk melakukan mobilitas. Nah, dari sisi nasional pun, ekonomi makro pun juga sempat terancam akan masuk ke resesi. Nah, karena ancaman tersebut, maka pemerintah kemudian mencoba membuat kebijakan gas rem yang
Diharapkan melalui kebijakan tersebut terjadi keseimbangan antara perekonomian baik di skala mikro maupun makro dengan upaya penanganan pandemi. Namun kemudian faktanya yang terjadi adalah jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengalami lonjakan yang luar biasa. Sekarang kita lihat tiap hari penambahannya luar biasa besar. Nah, menurut Mbak Mini nih sebagai pengamat mobilitas, sebenarnya apa sih Mbak yang salah atau tidak tepat dari implementasi kebijakan? Ya, ya Mbak Dia itu memang benar ya, benar sekali. Jadi apa ya, kalau kita perhatikan itu dari beberapa negara yang sudah menempuh kebijakan secara spesifik, China menerapkan lockdown, kemudian negara-negara yang lain, Australia, karena mereka saya kira memiliki pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan sangat rinci dan teliti, gitu ya. Kita memilih, kita selesaikan dulu ya apa COVID-nya gitu ya. Kita utamakan kesehatan, kita utamakan agar masyarakat penduduknya itu tidak terkena. Ya, mereka memilih lockdown karena mungkin secara medis, sarana prasarana kalau benar-benar terjadi outbreak, kan, itu tidak bisa tertangani dengan benar-benar. Jadi ya mau tidak mau harus dipilih lockdown. Nah, ketika dipilih lockdown ini aktivitas tidak berjalan, ekonomi tidak berjalan, banyak rumah makan, kemudian perusahaan, tempat-tempat usaha yang juga tutup, ini ekonomi akhirnya melemah. Jika melemah akhirnya terjadi resesi. Nah, yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, oleh negara kita, itu kita pengennya gitu ya, pengennya itu di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu juga kita tidak mau di lockdown gitu ya, tetapi kita juga tidak mau apa namanya persoalan kesehatan ini ditinggalkan. Jadi kita mau pengennya itu jalan bareng. Ya kesehatannya juga kita perhatikan, kemudian ekonominya juga kita perhatikan. Saya kira ini pertimbangan juga tidak tidak dalam tidak dalam waktu seketika kemudian dipilih jalan tengah seperti itu, tapi pertimbangannya saya kira sudah sangat matang ya oleh pemerintah Indonesia. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan dari tadi misalnya kapan kita harus ngerem, kapan kita harus ngegas. Ya. Misalnya layaknya kita mengendarai mobil, mengendarai motor itu kalau misalnya awal itu kan agak susah ya, mau ngerem kemudian ternyata yang diinjak gasnya, gitu. Kemudian mau ngegas ternyata yang diinjak remnya, malah nggak jalan. Kalau dari apa namanya term gas dan rem itu sebenarnya kita membutuhkan tektok ya. Tektok kapan kita harus ngerem, kapan harus gas. Yang tahu siapa kita, karena kita sebagai pengendara. Ketika sudah, waduh ini kecepatannya sudah terlalu sudah molus gitu ya, kita rem. Kita bisa melihat kalau misalnya COVID itu agaknya kok sudah mulai nggak terkendali seperti ini, kita harus ngerem. Kan? Kemudian ketika sudah mulai tertangani, kita mulai dengan gas. Kita gas. Digas rampung terus ngerem lagi. Masalahnya sistem gas rem itu kan tidak berbicara personal, tidak bicara individu, tapi ini sistem. Kadang pemerintah itu pengennya gas gitu ya. Ini akhir tahun, ayo kita selesaikan yang belum terselenggara, maunya digas gitu ya, maunya digas. Nah tapi digas itu kan ngegasnya itu juga butuh dukungan dari bawah, misalnya serapan anggaran untuk kegiatan apa gitu ya, harus mengumpulkan masyarakat, harus menghadirkan masyarakat. Nah ini menjadi TikToknya itu tidak garuk gitu ya, tidak ketemu. Bagaimana kita menemukan TikToknya ini ya sebenarnya ketika apa namanya mau ngegas gitu ya, ketika kita mau ngeloskan itu harus sudah siap dulu nih antisipasinya. Oh kita mau menyelenggarakan kegiatan A. Kegiatan A ini apa namanya nanti beresiko karena akan menghadirkan banyak penduduk, menghadirkan banyak kerumunan. Ini bagaimana? Mitigasinya dari awal harus disiapkan. Bagaimana pelaksanaannya agar nanti tidak terjadi tidak terjadi penyebaran COVID, tidak terjadi outbreak yang semakin parah. Nah,
tadi saya sebut sebagai sistem karena kadang pemerintahnya maunya seperti itu, tapi kan di level individu itu, di level rumah tangga, di level individu untuk ngegas dan ngerem itu juga susah. Kalau sudah jalannya ngegas, ini pembalap-pembalap itu pasti saya paham juga. Sudah digas itu nggak mau ngerem, maunya ya jalan terus gitu ya. Apa sudah keenakan gitu. Jadi lupa, apalagi dengan misalnya kita sebut sebagai ini Mbak, apa namanya, ada pelonggaran gitu ya, ada adaptasi kebiasaan baru yang di awal-awal gitu, itu masyarakat kita juga sempat agak agak kebingungan gitu ya, bagaimana apa sih ini sebenarnya new normal gitu. Kemudian kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru gitu. Adaptasi kebiasaan baru, kemudian ada sudah mulai longgar dan sebagainya. Ini kok dari apa yang kita amati ya, yang kita lihat di masyarakat itu, saya kira tidak sepenuhnya masyarakat kita itu paham adaptasi new normal. Ya normal, normal lagi, tapi tidak dalam konteks new gitu ya. Normal dengan kondisi yang baru. Kondisi yang baru kita berhadapan dengan COVID, jadi normalnya normal ala COVID. Gitu ya. Tapi yang terjadi kan nampaknya sudah mulai lengah. Itu terlihat Mbak Dia dari datanya, apa namanya, kalau misalnya kita bandingkan ya, dari data yang dulu di Februari itu masih ada aktivitas, masih ada pergerakan, kemudian setelah Maret itu mobilitasnya sudah turun, minus semua gitu ya, di semua wilayah, di 5 wilayah tadi sudah minus gitu, kemudian setelah bulan Juni ketika ada pelonggaran itu sudah mulai aktivitasnya sudah mulai naik lagi, sudah mulai positif lagi. Yang tercepat itu ada di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ketika masuk Juni sudah ada pelonggaran itu di sejumlah tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu langsung ke tempat ke taman gitu ya, ke tempat wisata itu langsung grafiknya naik. Tapi di wilayah lain masih menunjukkan angka penurunan. Jadi ya untuk gas rem itu sebenarnya tidak ada yang salah menurut saya. Tetap dalam konteks yang kita inginnya memilih jalan tengah. Nah, tapi jalan tengahnya itu kadang tidak didukung secara matang oleh kesiapan sarana prasarana, infrastruktur dan segalanya yang untuk mendukung tadi berjalannya gas rem itu. Ya. Kemudian ini Mbak, tadi saya kira nyambung dengan pertanyaan dari salah satu sobat CPPS yang baru saja masuk ke kita dari akun Nidianita. Dia menanyakan apakah hal yang membuat sebagian masyarakat tetap berani melakukan mobilisasi ketika banyak pemerintah daerah maupun pengelola moda transportasi umum yang belum siap. Pemerintah belum siap, moda transportasi belum siap, tapi masyarakat kayaknya udah berani banget nih melakukan mobilisasi, kayak udah nggak ada apa-apa. Ini mungkin ada keterkaitan dengan yang tadi yang sudah Mbak Mini ceritakan. Iya, iya, iya Mbak, ya, ya. Saya positifnya saja ya kalau misalnya orang berani melakukan melakukan pergerakan, melakukan mobilitas yang memang tidak sangat darurat dalam situasi seperti ini, itu yang pertama ada kewajiban yang harus dia laksanakan, kaitannya itu dengan kewajiban kerja. Misalnya kalau kita lihat akhir-akhir ini kan klaster atau penyebaran COVID itu banyak ditemukan di apa namanya di perkantoran, di sebelah kantor, kemudian di pusat penyebaran COVID itu kan saya kira karena ada sistem yang mengharuskan mereka untuk tetap berangkat bekerja. Kalau mereka tidak bekerja itu berimplikasi kepada banyak hal, bisa insentifnya, kemudian bisa penghasilannya, kemudian bisa PHK sampai sana. Kalau misalnya itu sudah dipertaruhkan, saya kira itu menjadi hal yang sulit bagi seseorang untuk akhirnya ya pokoknya kita niatnya seperti ini, kita niatnya bekerja, nanti kalau apa yang terjadi di sana gitu ya, itu menjadi resiko yang harus ditanggung. Nah, tapi dengan catatan kalau selama menjalankan kewajiban itu tetap mengikuti standar protokol, jadi tetap benar-benar menjaga jarak di ruangan, ventilasi benar-benar diatur, kemudian pakai masker dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memang tapi ini perlu dibuktikan juga ya Mbak Mita ya, perlu dibuktikan juga dengan penelitian lebih lanjut, karena
studi tentang COVID yang katanya dengan mobilitas ini kan sebenarnya sesuatu hal yang baru. Kita masih perlu terus untuk mengeksplor bagaimana dinamikanya, kemudian bagaimana dampaknya dan apa yang terkait di sana, sehingga hmm, apa namanya, dugaan-dugaan sementara yang sekarang itu masih ada di benak kita itu benar-benar teruji. Nah, dugaan kita itu memang kita masyarakat Indonesia umumnya itu kan tidak semua, yang pertama ya, tidak semua itu memang terpapar informasi mengenai COVID, mengenai bagaimana penyebaran dampak COVID itu dengan, kalau misalnya dapat informasi itu umumnya dari WA group, ya, dari informasi grup yang itu tidak terverifikasi benar atau tidak. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat tidak terinformasi dengan baik, tidak teredukasi dengan baik, jadi ya menganggap oh corona itu cuma flu biasa, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar membaca gitu ya, bagaimana studi tentang COVID yang dilakukan pada jurnal-jurnal itu ya, yang ada itu bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya yang sangat luar biasa terhadap kesehatan, rusaknya jaringan organ dan sebagainya. Saya kira orang tidak akan dengan istilahnya super power gitu ya, saya akan tetap berangkat, tetap berani mobilitas, melakukan pergerakan, tetap melakukan mobilitas. Pasti akan ada pertimbangan yang benar-benar, kalau tidak penting saya memutuskan tidak. Kemudian yang ketiga, saya kira juga masyarakat kita itu agak sering lupa gitu ya terhadap sesuatu hal di awal gitu ya, ketika COVID menyebar, ketika menjadi sangat 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 booming di media, itu kan masyarakat pokoknya dengar COVID aja itu kayaknya gila gitu ya. Gila itu kalau dalam bahasa Indonesianya sangat gimana gitu, udah sangat ngeri sekali gitu melihat COVID. Tetapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, ada kelonggaran, kemudian ada adaptasi kebiasaan baru, orang menjadi biasa, kemudian sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, menjadi agak sedikit teralihkan dengan COVID. Jadi di sini kita pentingnya untuk kembali selalu menginformasi dan selalu mengedukasi kita dengan COVID agar tidak lengah. Oke, Mbak. Terakhir dari saya, singkat saja. Menurut Mbak Mini, kira-kira bagaimana tren mobilitas ke depan setelah pandemi ini kami, Mbak? Mungkin saja satu kalimat untuk Mbak Mini. Ya, kalau tren ke depan, trennya mobilitas ini karena sangat 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 sekali ya, COVID ini kan sejak Maret gitu ya, kemudian masih berlangsung saat ini. Tetapi kalau kita lihat polanya sempat menurun, kemudian ada kelonggaran sedikit naik lagi. Gitu. Nah ini kalau misalnya ke depan tidak ada pembatasan yang secara ekstrim, saya kira polanya akan terus meningkat. Jadi kembali ke normal. Meskipun pandemi ini belum selesai. Tetapi kalau ada kebijakan yang ekstrim, pembatasan yang ekstrim, saya kira nanti akan mengalami penurunan secara signifikan seperti di awal. Tapi akan kembali normal ketika semua COVID ini telah berakhir. Oke, artinya selama COVID belum terlalui, kuncinya adalah pada kebijakan dan pada timing yang pas untuk menekan gas dan menekan rem. Baik, terima kasih Mbak Mini atas bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri acara bincang-bincang kita, silakan Mbak Mini untuk memilih 2 penanya dengan pertanyaan menarik yang akan didapatkan giveaway dari PKK UGM. Tadi ada 3 penanya dari kita, ada Mbak Sherly, ada Mbak Yayan Salasa, dan Nidianita. Jadi pilih 2 Mbak, yang menurut Mbak Mini yang pertanyaan yang paling menarik dari 3 tersebut. Iya, menurut saya yang pertama ya Mbak Sherly sama Mbak Dianita. Oke. Baik, selamat kepada pemilik akun
@c.c4197 Shirley, serta pemilik akun Nidianita. Anda terpilih untuk mendapatkan giveaway buku dan tumbler cantik dari TSK UGM. Kami akan menghubungi lebih lanjut untuk pengiriman giveaway tersebut. Baik Sobat CPPS, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Apa yang kita perbincangkan pada hari ini sangat menarik dan semoga menambah khasanah pengetahuan bagi kita, baik secara teoritis, metodologis, maupun praktis di bidang mobilitas. Terima kasih juga kepada Mbak Nini atas waktunya, atas kesediaannya bergabung bersama kami. Jangan lupa Sobat CPPS, kita akan jumpa kembali dalam acara Popcorn, Population Corner Ngobrol atau bincang-bincang seputar penelitian PSK UGM. Kapan waktunya? Update informasinya dengan stay tune dan follow akun Instagram @STKUGM, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan share akun YouTube CPPS UGM. Saya Diah mengucapkan terima kasih atas atensi Sobat CPPS semua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan bincang-bincang kita. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa 3M, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.